Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab yang berjudul Kaifa Tutskin An-Nahwa di serial episode ke-92 saat ini, berarti ke pertemuan ke-92. Kita masuk kepada pembahasan sawabit i'rabiyah. Sawabit i'rabiyah merupakan ketetapan-ketetapan i'rab yang ini memang menjadi kunci juga di dalam mengi'rab suatu kata di dalam kalimat atau dalam menentukan kata kedudukannya itu apa. Yang pertama, kata-kata yang datang setelah kata-kata di bawah ini kebanyakannya dia menjadi mudhaf ilaih. Nah, ada lafal-lafal yang di dalam kalimat kalau ada lafal atau isim yang terletak setelahnya, maka lafal-lafal ini menjadi mudhaf dan isim yang terletak setelahnya menjadi apa? Mudhaf ilaih. Nah, di antara lafal tersebut namanya adalah kullu, ba'at, jami'u, mu'zam, amama, fawqa, tahta, khalfa, tujah, iza'a, nusab, nahu, ya, ma'a, baina, kemudian inda, qabla, ba'da, ghair, siwa, kila, dan kilta. Kalau ada isim, perhatikan. Kalau ada isim yang terletak di depannya, kebanyakannya. Berarti ada yang sedikitnya. Nah, ya, ada yang sedikitnya. Kebanyakannya si isim tersebut yang terletak setelah isim-isim ini yang tadi kita baca menjadi mudhafun ilaihi. Contohnya, qala ta'ala wa musaddiqan lima baina yadayya. Ada kata yadayya terletak setelah baina. Baina tadi kita baca di sini. Baina. Berarti yadaya menjadi mudhaf ya. Yadanya menjadi mudhaf. Baina jadinya apa? Afwan. Yada menjadi mudhaf ilaih. Baina menjadi mudhaf. Yang lebih tepatnya baina adalah zarfu makan mansub ala zarfiyah. Nah ya. Muta'alliq dia dengan fiil yang dihapus takdirnya adalah istaqarra. Nah, maka isim yang terletak setelah baina menjadi mudhafun ilaih itu. Yadaya mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al alia. Kenapa? Karena dia musanna. Nunnya dihapus karena dia idofah kepada ya mutakallim tuh. Karena makanya oleh sebab itu di double tanda double huruf itu kan tasdid. Maka kita irob juga domirnya. Domir mutasil mabni ala sukun fi mahali jarin bil idofah. Kemudian ada alladzi isim mausul. Nah, dia mabni ya udah fi mahali jarin bil idofah atau fi mahali jarin mudhaf ilaih. Karena terletak setelah lafal ba'do. Ba'do dia fathah. Ya. Ternyata di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah. Berikutnya yang kedua, isim nakirah yang jar dan setelahnya ma'rifat. Kalau ada isim nakirah yang jar, kemudian nah, ya, setelahnya adalah isim ma'rifat, ghaliban kebanyakannya yakunu mudhafan ilaihi. Maka dia menjadi mudhaf ilaihi, isim yang ma'rifat tersebut. Contoh, al khairu fi talabil ilmi. Al khairu fi talabil ilmi. Talabi nakirah. Jar, iya. Karena terletak setelah huruf jar, kasrah, ya. Ada isim ma'rifat, yakni al ilmi. Maka al ilmi menjadi mudhaf ilaihi. Yang ketiga, nakirah plus nakirah. Nakirah plus nakirah idza lam yakun bainahuma alaqatu wasfin. Nah, jika tidak ada di antara keduanya alaqah, yakni hubungan sifat. Perhatikan baik-baik di sini. Ini saya kasih warna agar dijadikan tanbih. Nah, kalau tidak ada di antara keduanya itu hubungan sifat, nah ya, nakirah, tu'rabu an-nakiratu saniyah, maka isim nakirah yang kedua diirab sebagai mudhaf ilaih. Ingat, selama tidak ada hubungan sifat. Kalau ada hubungan sifat ya jadi naat lah. Ya, nakirah yang keduanya. Nah, ini perhatikan. Talibu ilmin. Tidak ada hubungan sifat. Ilm tidak bisa jadi sifat untuk talib. Ya. Ahla qaryatin. Qaryah tidak bisa menjadi sifat untuk ahla. Qaryah tidak bisa menjadi sifat atau naat untuk ahla. Maka disinilah yang disebut dengan
lam yakun bainahuma alaqah wasf. Nah, maka koreh menjadi mudhof ilaih sudah pasti. Sedangkan ahla menjadi mudhofnya. Selain mudhof ya ini kedudukan dia menjadi maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dari ata ya. Yang keempat, domir yang bermutasil yang bersambung dengan isim. Nah, domir yang bersambung dengan isim begitu. Domir apapun tuh, ai. Domir apapun yang bersambung dengan isim yu'rabu dia di i'rab sebagai domir mabni fi mahali jarin mudhaf ilaih. Jelas ya. Setiap domir yang mutasil dengan isim maka nantinya mabni fi mahali jarin. Nah, ini a'ba'uha haknya. Nah, ya. Ulaika jazauhum humnya. Ya, jazau ini isim ya. Baik. Kemudian ayo domirin yatasilu bi hurufil jarri. Nah, setiap domir atau domir apapun itulah intinya masih masuk dalam kategori domir mutasil yang dimana mutasilah dengan huruf jar yang udah ya di Arab sebagai apa? Domir mabni fi mahali jar sebagai isim majrur. Nah, atau fi mahali jar saja. Taib. Marartu bihi hi al-ha'u domirun mabniun fi mahali jarin karena terletak setelah huruf jar ba gitu. Hatta idza daraku fiha ha di sini. Ya, ha di sini. Dia domir mabni fi mahalli jar. Ingat jar majrur, zorof, dia selalu berta'aluk. Ingat betul baik-baik ini ya. Dia selalu butuh sama yang namanya ta'aluk. Begitu. Terkait apa? Jar majrur dan zorof. Selalu butuh dengan ta'aluk. Ta'aluknya fi'il atau yang semakna dengan fi'il. Makanya sering istaqarra. Atau kalau ada fi'il sebelumnya, ya udah ta'aluknya kepada fi'il sebelumnya seperti ini fiha. Ada fi'il sebelumnya kan? Iddaroku. Ya sudah. Muta'aliknya kemana? Muta'aliknya dengan iddaroku. Itu. Kalau susunan mubtada khobar yang khobar secara zahir adalah jar majrur, misalkan ana fil baiti. Nah, loh, ana isim. Tidak bisa dimaknai sebagai fiil, isim-isim sin domir ya, ana ya sudah berarti fil baiti jar majrur muta'alliq kepada khobar yang dihapus. Takdirnya istaqarra. Istaqarra fiil. Ya. Yang keenam, ayu domirin yatasilu bil hurufin nasikhah. Nah, domir apapun yang bersambung dengan huruf-huruf nasikh. Huruf-huruf nasikh di sini adalah yang tansibul isma wa tarfal khobar. Yakni Inna dan saudarinya. Maka si domir tersebut, dia di i'rab fi mahalli nasbin sebagai isimnya. Innahu hu ya hu fi mahalli nasbin ismu inna. Inna a'tainaka inna inna ya, naknya domirul mutakallimin mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin isim inna. Yang ketujuh, kullu domirin yattasilu bil af'ali an-nasikhah. Nah, ini setiap domir yang bersambung dengan fiil-fiil nasih. Kalau fiil-fiil nasih berarti kana dan saudarinya. Maka si domir tersebut nanti di sebagai apa? Domir mabni fi mahali raf'in sebagai isimnya. Kalau bersambung dengan si fiil yang nasih kana dan saudarinya. Nah, ya. Contoh nasyitan. Kuntu nasyitan. Tu di sini ya. Domir mutasil mabni ala domi fi mahali raf'in sebagai ismu kana. Nasyiton nasab sebagai khobar kana. Baik, ya. Qala ta'ala walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun. Kanu fi'lun madin nakisun mabniun ala dhammi kanu. Kenapa? Litisalihi karena dia bersambung biwawil jamaah dengan wawul jamaah wahiyya dhamirun muttasilun mabni ala sukun. Kalau wawul jamaahnya ini kan dia dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli raf'in nam sebagai isim kana. Alifnya adalah alif fariqah. Nah, jumlah kanu adalah silatul mausul. Kenapa? Lihat baik-baik. Nah, ya. Nah, kanu, bima kanu, maknya. Maknya adalah mausul karena ada alifnya nih.
Kalau ma istifham ketika bersambung dengan huruf jar, alifnya ngilang. Nah, kalau ma mausul ketika bersambung dengan huruf jar, alifnya tidak menghilang. Contoh di surah An-Naba. Ma istifham itu yang bersambung dengan an, huruf jar an. Alifnya ngilang. Amma yatasa'al. Yakdibun fi'lun mudhari'un marfu'un. Tandanya disubutin nun li'annahu minal af'ali al-khamsah. Bukan if'al tapi af'al ya. Wal waw waw dhamir muttasil fi mahali rafin fa'il. Wal jumlah al-fi'liyah jumlah fi'liyah yakdibun itu pada mahal nasab sebagai khobarnya si kana. Masuk ke dalam khobar ghairul mufrad kalau menurut pembagiannya Al-Imam Ibnu Ajuram ya. Ibnu Ajuram ya. Ajuram bisa, Ajurum bisa. Ajuram sebagaimana tahqiqan dari Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin. Yang delapan, ayyu ismin ba'da bi khassah yu'rabu mubtada. Ah, wa bi khassah tu'rabu khabaran muqaddaman shibha jumlatin. Bi khassah ya, isim yang terletak setelah bi khassah di Arab sebagai apa? Mubtada. Nah, dan bi khassahnya sendiri itu dia di Arab sebagai khobar muqaddam ya, sibhul jumlah bi-nya kan. Nah, bi-nya huruf jar, khassah, khassah bi khassatin khususnya. Nah, ya. Ahtarimu kulla tullab wa bi khassatin Muhammadun. Ya. Ini terjadi di dalam kalam orang-orang Arab. Ya, saya memuliakan setiap siswa khususnya Muhammad, wes. Ya, Muhammad khususnya. Nah, oke. Kalau ditanya irobnya apa? Muhammad, Muhammad sebagai mubtada muakhar marfu, alamat rafi'ah dhammah dan mukhassah ini adalah jar majrur, ya, sebagai apa? Sibul jumlah muta'alliq bi khabari mahzuf. Nah, ya. Yang kesembilan, i'rab khassah dan khususon. Nah, kadangkala kan kalau ada orang kasih sambutan ya khususon sahibul bait, wis, tiba-tiba langsung nasab aja tuh. Itu bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Tanya i'rabnya, i'rabnya sebagai apa? Ada. Baca dulu kitab Kaifatul Kinah Nahwa ya. Nah, i'rab khassah dan khususan. Nah, di i'rab ada dua i'rabnya. Hal idza lam yasbik huma al-waw. Hal jika keduanya tidak didahului dengan wawu. Nah, ya. Kemudian isim yang terletak setelahnya di i'rab sebagai maf'ul bih mansub. Contoh, uhibbul ilma khassatan atau khususon an-nahwa. Tidak ada waw, tidak ada. Khasa dan khususon bisa kita irub sebagai apa? Hal. Kemudian isim yang terletak khasa dan khususon, nahwu. Nah, kita baca fathah sebagai apa? Maf'ul, maf'ul bih. Ya. Nah, maf'ul bih mansub. Kita kasih warna kuning pekat. Kayak warna serikaya. Oke, dalam roti selai. Idza kanata makrunataini bil waw. Nah, kalau pertanyaannya nih kalau dia digandengkan dengan waw, maka dia di i'rab sebagai apa? Ternyata di sini kata Asy-Syaikh Ahmad Iskandar hafizahullah tabaraka wa taala di i'rab sebagai maf'ul mutlak li fi'lin mahzufin yang mana amilnya adalah fi'il yang dihafaz, yang dihapus, dihazaf, hafaz. Dihazaf ya, yang dihapus. Takdirnya adalah akhussu. Dan isim yang terletak setelahnya di i'rab sebagai maf'ul bih berarti tetap nasab ya. Setiap isim yang terletak setelah khosoh dan khususan dia nasab. Jadi apa? Nanti pertanyaannya maf'ul bih. Wahibbul ilma wa khassatan wa khususan an-nahwa gitu. Khususnya. Nah, ya. Yang ketiga ada idza lam ya'ti ba'dahuma ismun. Nah, kalau nggak datang isim terletak setelah khossah dan khususan, berarti intaha kalam, kalam selesai. Ba'dahuma setelah khossah dan khususan, maka khossah dan khususan tuh robani mereka berdua di i'rab fi hadhil halah pada keadaan ini sebagai hal yang dinasab. Ya orang nggak ada wawunya kan. Kembali kepada kaidah pertama tadi. Gitu. Ada di dalam Al-Quran teman-teman semua. Ya. Ada di dalam Al-Quran ini Masya Allah. Syahidnya kalau bisa dihafalkan deh. Ya ayat-ayat Al-Quran ini. Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasatan.
tidak ada isim yang terletak setelah khassah, maka khassah sebagai halun mansubah. Wa alamatu nasbiha al-fathah. Yang ke-10, isim yang terletak setelah laula di i'rab sebagai mubtada dan khobarnya mahzuf. Perhatikan baik-baik, khobarnya mahzuf. Ya, khobarnya mahzuf. Nih, yang terletak setelah apa? Setelah laula. Mahzuf secara wajib bukan secara jawaz. Takdirnya maujudun. Takdir khobarnya yang dihapus. Contoh begini. Laula rahmatullahi lahalakal alam. Masya Allah. Ya. Rahmatu sebagai mubtada. Rahmanya sebagai mubtada. Seandainya tidak. Seandainya tidak ada. Ah, gitu. Gitu ya. Qala ta'ala. Walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu. Daf'uh mubtada. Paham ya? Khobarnya apa? Khobarnya mahzuf, takdirnya mawujud. Yang ke-11, al-ismu al-mansub ba'da lau. Isim yang nasab setelah lau. Isim yang nasab setelah lau di i'rab sebagai khobar. Bagi kana yang dihapus bersama isimnya. Ingat baik-baik. Lau. Isim yang terletak setelah lau itu dia nasab di i'rab sebagai apa? Khobar. Bagi kana yang dihapus bersama isimnya. Ikra. Walau kana sofhatan gitu. Ya, ikra walau kana safhatan. Nah, ya. Qulil haqqa walau murran. Ya. Bisa juga ada juga yang mengatakan dengan riwayatnya qulil haqqa walau kana murran gitu. 12. Nakirah plus nakirah. Terkadang bisa dimakrifatkan dengan al. Maka nakirah yang kedua di rob sebagai mudhof ilaih. Yang ke-13, nakirah plus nakirah. Ini sifat. Nah, ini sifat kapan? Kapan nakirah yang keduanya itu di i'rab sebagai sifat? Kalau kira-kira tidak bisa dikasih al. Maksudnya nggak bisa dijadiin mudhof ilaih. Tolibul mujtahid. Nah, ya, enggak bisa. Nah, ya. Maka mujtahid di sini menjadi naat untuk talib atau menjadi sifat untuk talib. Yang ke-14, isim ma'rifat setelah ma'af'al. Nah, ini kan dalam uslub ta'ajub. Maka jadi muta'ajaban minhu. Dia dirob sebagai maf'ul bima a'zama at-tafawuqa. Yang ke-15, isim jamid yang terletak setelah ayyuha atau ayatuha. Dia dirob sebagai badal marfu. Contoh, ayyuha ar-rajulu. Nah, ya. Ya ayyuha ar-rajulu. Ar-rajulu badal marfu li'anahu laisa minal mushtaqat. Yang ke-16, isim mustaq yang terletak setelah ayyuha dan ayyatuha di'rab sebagai na'at. Kalau yang jamid di'rab sebagai badal, kalau yang mustaq di'rab sebagai na'at. Ya ayyuhat talib. Talibu ini isim rafa ya, isim marfu karena dia mustaq dari isim fa'il dari kata tolaba. Gitu. Kemudian ayyuha dan ayatuha sendiri tanpa domir sebelumnya dia dirob sebagai munada mabni ala domi. Contoh ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ayyunya di sini munada mabni ala domi fi mahali nasbin. Kemudian ayyuha dan ayatuha sebelumnya domir dirob sebagai maf'ul bih yang nasab atas ikhtisas sebagai ikhtisas. Ya, nahnu ayyuhar rijalu. Nah, ya, ayyu di sini maf'ul bih mabni ala dhammi fi mahalli nasbin ala al-ikhtisas. Yang ke-19, nakirah setelah isim isyarah di-i'rab sebagai khobar. Isim nakirah yang terletak setelah isim isyarah di-i'rab sebagai khobar. Hadza mu'allimun. Mu'allimun khobar bagi isim isyarah hadza.
Selesai. Ya, berikutnya adalah furukun nahwiyah. Nah, ini perbedaan. Empat lafal mirip nih. Idzan, idza, idzan. Apa bedanya? Nah, kalau idzan dia adalah huruf jawab dan taukid, la mahala laha minal i'rab. Kemudian kalau idza tanpa tanwin, idza ini kan kita udah bahas. Zarfun lima yustaqbalu minaz zaman, bukan yustaqbilu tapi yustaqbalu minaz zaman. Ya tadamman dan dia mencakup makna syarat. Khafidun li syartihi, dia mengkhafatkan apa? Syaratnya. Berarti kalimat yang menjadi syaratnya dia fi mahali jar, fi mahali jarrin. Tapi nanti kalimat yang menjadi jawab syaratnya la mahala laha minal i'rab. Kembali pada pembahasan yang lalu tuh. Kemudian iz bisukuni zal. Nah, ini zarf zaman mabni ala sukun fi nas ya, fi nasab ya, fi mahali nasab gitu. Maf'ulun fihi dan jumlah ismiyah. Jadi nanti yang terletak setelahnya itu apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, pada mahal apa? Pada mahal jar sebagai idhofah. Ya, idzan, dia huruf jawab. Nah, di dalam pembahasan amil nasab. Nah, ya. Masuk kepada fi'il mudhari' mabni ala sukun. Kemudian ada imma, ada amma, ada amma. Imma, amma, amma. Mirip nih, beda penggunaan. Beda pengguna, beda penggunaan. Imma dengan mengkasrahkan apa? Hamzah dan mentasdidkan mim, maka dia ada beberapa namanya nih. Imma bisa dia sebagai huruf tafsir untuk merinci, imma syakiran wa imma kafura. Bisa jadi gitu. Kemudian yang kedua bisa harfus syak, ragu. Imma ila Misr, imma ila Irak. Ya bisa jadi dia ke Mesir, bisa jadi dia ke Irak, ragu kan? Syak bermakna syak. Ketiga maknanya takhir, pilihan. Imma an tulkiya wa imma an takunu awwalan man alqa. Itu imma. Imma bermakna tiga. Harfu tafsil, harfu syak, kemudian harfu dakhir. Kalau ama fathah hamzah biduni tasdidil mim, tanpa tasdid mimnya, dia adalah harfu tanbih mabni ala sukun la mahala lahu min al i'rab. Contoh, ama wallahi la ukrimannaka. Kalau amma mimnya bertasdid, dia adalah huruf syarat tapi tidak menjazm. Ya, ala sukun la mahala lahu min al i'rab. Wa jawabu. Nah, jawab jawab syarat dari amma itu dia harus muktarin dengan fa. Fa-nya disebut dengan robit. Pak Robit. Nah, ya. Oke, karena hadir beberapa teman-teman, silakan gantian baca. Rukun nahwiyah. Ini perbedaan summa, sama dan sama. Summa atof, sama zorof. Samata, sama seperti sama. Silakan dibaca. أنا أستاذ. ثم بضم الساء حرف عطف مبني على الفتح Salah, ini salah. Ini ala, nggak ada ila. Ili apalagi nggak ada. Ala, ya. على dicoret حرف عطف مبني على الفتح يفيد الترتيب مع التراخي أي وجود مسافة زمنية بين المعطوف والمعطوف عليه. Oke, baik. Barakallahu fiik. Kita ditegaskan kembali dengan faedah summa nih, ada summa. Summa ini memang dia huruf ataf, tapi maknanya harus kita ketahui. Ini betul-betul harus kita pahami, apalagi kalau membaca redaksi-redaksi dalil. Dalil-dalil yang nantinya mengarah kepada fikih, ya, amaliyah, ibadah. Nah, dia ini memberikan faedah tartib urutan, tapi disertai tarohi. Ada selang waktu. Ada selang waktu. Lama nih. Nah, ya, lama. Lama selang waktunya.
Nah, adanya masafah, jarak waktu gitu antara si ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Ya, innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu. Ya, baik berikutnya sama dan sama terbaca. Masih yang tadi silakan. Ustaz. Nah, Summa sammata bi fathis sa'i. Ismun yusaru bihi ilal makanil ba'idi bima'ni hunaka. bimakna Is, bukan makni, bimakna hunaka. bima'ni, oh ya, apa? Ismun yus Ismun yusyaru bihi ilal makanil ba'idi bima'ni hunaka. Bimakna diganti itu salah itu harokatnya ya. Makna Makna bima'na hunaka. ya. Lanjut terus. Ismun mabniun alal fathi fi mahalli nasbin dzarfun lil makan. Oke, baik. Nah, ini dia adalah zorof makan ya artinya di sana. Rukun nahwiyah berikutnya lakina sama lakin. Nah, ini jelas lakina ini saudarinya inna ya, lakin atof. Gitu, ya. Lakina huruf nasikh yang memberikan faedah istidrak musyabah bil fi'il mabni al fathi ya dia karena tansibul isma wa tarfal khobar masuk kepada jumlah ismiyah. Lakinahu karimun hu-nya isim lakinna karimun khobar lakinna. Kalau lakin ini dia atof. Tapi ada faedah yang bagus di sini wala ta'tifu illa bisyartain dan dia tidaklah mengatafkan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, antus baqa binafin au nahyin harus didahului dengan apa? Nafi atau nahi. Kemudian yang kedua tidak bergandengan dengan wawu. Contohnya ma'araftu al-ghadra lakinil wafa'a. Wafa'a ma'tuf kepada al-ghadra. Gitu. Kenapa? Karena dua syarat telah terpenuhi. Nah, ya. Yang pertama apa? Didahului dengan nafi ma. Kemudian tidak bergandengan dengan wow, tidak ada wow di sini. Baik. Lanjut la nafiyah lil jins dan la yang beramal amalan laisa. Silakan dibaca. Boleh gantian. Silakan. Ayo. Nah, Ustaz, furuqu nahwiyatun la lan nafiyatu lil jins. Amaluha ta'malu amala inna akhwatiha. Ta'rifuha wa hiya harfun min hurufin nahfi. Tanfil khobaro an jami'il afrodi jinsis miha dunas tithnain. Fahiya nafiyatun lil majmu'. Fa'indama naqulu la sahiba haqqin mahzumun. Fana fana'ni nafya jinsil hazimati an kulli sahibi haqqin. Wa indama naqulu la taliba muhmilun. Fana fana'ni nafya jinsil ihmali an kulli talibin. Oke, dijelaskan coba. Ini kan udah sering lewat ya. Coba dijelaskan. La nafiyah lil jins. Atau langsung saja. Apa bedanya la nafiyah lil jins dengan la yang beramal amalan laisa? Antum jelaskan. Boleh sambil diterjemahkan, gak usah dibaca. Terjemahin aja atau bagaimana atau ring. Silakan. Kalau la nafiyal jins beramal dengan amalan ina dan saudara-saudaranya, pengertiannya ialah huruf dari huruf-huruf nafi yang memberikan uh, faidah khobar Hmm. Tanfi, apa Ustaz? Anjami. menafikan. Tanfi itu menafikan. Oh, menafikan Hmm. khobar dari seluruh jenis. Oke, baik. Oke, udah dapat poinnya yang la yang beramal amalan laisa. Kalau la ta'malu amala laisa wa hiya nafiyatun lil wahdati wa laisa lil majmu'. Hmm.
apa menafikan satu ya Ustaz? Ya, tidak Sej- keseluruhan. tidak keseluruhan. Oke, baik. Cukup ya. Kita lanjut. Nah, ini kotu dan abada. Silakan. Teruskan. Al-farqu baina qattu abadan. Hmm. Qattu i'rabuhu ismun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin dzarfu zaman. Wa yashmalu zamanal madhiya wa yakunu masbuqan binafsin. Abadan i'rabuhu dzarfu zamanin mansubun wa alamatu nasbihil fathatu yashmalu zamanal mustaqbala wa la yushtaratu an yakuna masbuqan binafsin. Ya, kotu sama sekali. Tapi dia diikuti dengan apa? Dengan fiil madi. Kalau abada, nah, dia diikuti dengan fiil mudhari. Hmm. Rukun nahwiyah. Ini terkait uslub. Ya. Ada uslub takjub, uslub nafi, dan uslub istifham. Nah, kita lewati, ya, uslub, uslub, uslub nafi. Nah, ini Masya Allah. Ini sering kali dibahas nih sama konten-konten kreator yang berseliweran di Instagram, TikTok, YouTube Short, nah, atau Facebook Reels. Nah, banyak ini terus yang dibahas. Konten kreator dari Timur Tengah, Indonesia, yang gitu, ya. Nah, tapi paham insya Allah kebanyakan orang yang ada di Indonesia ini. Bedanya, ma'ahsana at-taliba, ma'ahsana at-talibu, ma'ahsana at-talibi. Gitu. Apa artinya coba kalau yang ma'ahsana at-taliba? Kita main terjemahannya saja. Ma'ahsana at-taliba artinya apa? Ma'ahsana at-taliba artinya apa? Tajub tuh tajub. Ayo. Nah, karena itu berkaitan dengan penerjemahan. Nah, kita langsung ke simpulan akhir, yakni penerjemahan dari setiap tiga perbedaan kalimat ini. Padahal sama semua penyusunnya. Ada ma, ada ahsan, ada tolik. Harokat aja beda. Ma, ahsana, toliba artinya apa? Alangkah bagusnya siswa itu ya. Oke, betul. Boleh. Alangkah bagusnya siswa itu. Alangkah baiknya siswa itu. Ahsan, ya baik. Lanjut. Yang kalau ma, ahsana, at-tolibu. Tolibnya diharokati domah. Tuh, at-tolibu. Berarti siswa itu tidak baik. Ah, betul. Ma-nya nafi. Tidak. Tolibnya fa'il dari ahsan, ya kan? Nah, ini kan udah ada tuh irobnya di bawah. Gitu, lanjut. Kalau ma'ah sanat tolibi udah jelas karena ada alamatul istifham tanda tanya ya. Apa artinya? Artinya, apa siswa yang baik itu? Gimana Iya, Ustaz? betul betul betul. Ahsannya kan isim takdir. Gitu. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Insya Allah pertemuan terakhir besok kita membaca i'rab yang ada di sini, yakni i'rab ayat Al-Qur'anul Karim. eh, yang baca teman-teman, kalau nggak ada teman-teman berarti kita anggap telah selesai ya. Kalau besok tidak ada yang hadir, ya kita anggap telah selesai, kita khatam, sudah khatam kitab ini. Karena bukan saya yang baca, bisa teman-teman agar hafal pengirapannya. Dan bagus juga di sini ada i'rab sebagian syair-syair mu'allaqat. Paham ya? Syair-syair mu'allaqat ini adalah syair-syair tujuh penyair yang ada di zaman jahiliyah. Setelah penyair di jahiliyah itu ada banyak, cuman yang terkenal tujuh karena dia yang menang kontes, ya, perlombaan syair dulu di Mekah. Ya namanya juga zaman jahiliyah. Nah, jadi syair-syair menang digantungkan di Ka'bah. Nah, itu kotor Ka'bah sama mereka ya. Syair-syair begitu. Ada Imru Al-Qais di antaranya itu yang menang tuh luar biasa syair-syairnya. Ini syairnya siapa ya? Sudah. Mana begini, Habibin. Sini. Ah, ini syairnya Imru Al-Qais nih. Syair-syair Ghazal kebanyakan ya. Ghazal itu ya asmara-asmara gitu. Ada Zuhair bin Abi Sulma, ada tujuh lah. Saya lupa lima lagi.
Nah, kemudian ada i'rab sebagian dari bait-bait qasidah burdah. Ya, qasidah burdah. Qasidah burdah ini kan ya dijadiin salawat lah sebagian apa namanya baitnya. Dimasukin ke lagu Maher Zain kalau tidak salah juga itu ya. Muhammadun Sayyidul Kaunaini. Nah, ini. Nah, tapi tidak seluruhnya dimasukkan nama beliau ya. Intinya yang bait-bait yang maknanya memang tidak melampaui dalam hal pujian, nah, dan memang cocok untuk dijadikan syawahid pengirapan sebagai tatbik aplikasi dari teori nahu yang telah kita pelajari. Nah, jadi tidak masalah. Udah selesai kan? Ya. Jadi besok pertemuan terakhir insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan. Alhamdulillah wa barakallahu fi lumina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ahsanallahu ilaik.